Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada bahasan baru yaitu terkait suhu dan kalor. Nah, secara umum, materi yang akan kita bahas yang pertama ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang diukur tentu saja dengan sebuah alat ukur namanya termometer. Dan yang akan kita bahas di dalam termometer ini, kita fokus pada skalanya ya, skala dari termometer ini. Lalu yang kedua adalah pemuaian. Nah, di pemuaian ini yang akan kita bahas, muai apa sih? Pemuaian itu kan perubahan bentuknya ya, perubahan bisa bentuknya itu panjangnya, volumenya, ataupun luasnya. Nah, jadi yang akan kita bahas di bagian pemuaian ini adalah pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, lalu yang ketiga adalah perubahan wujud. Nah, karena kita membahas terkait suhu dan kalor, ketika sebuah benda diberi kalor ataupun melepas ataupun menyerap kalor, apa sih yang berubah dari wujudnya itu? Nah, ini di perubahan wujud. Nah, yang terakhir ini adalah terkait perpindahan kalor. Kalor ini bagaimana dia berpindah? Nah, yang akan dibahas di sini adalah perpindahan melalui radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar ya dulu di SMP ataupun di MTS terkait materi suhu dan kalor ini. Nah, di SMA kita akan bahas lebih rinci lagi, lebih ke matematis lagi, walaupun mungkin ini materinya mirip-mirip gitu ya. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk pada bahasan pertama yaitu terkait perubahan suhu, khususnya pada bagian menggunakan termometer. Nah, yang kita bahasnya itu adalah bagian skala termometernya. Nah, langsung saja. Di sini secara umum ada 4 skala yang digunakan untuk termometer ini. Ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, teman-teman sudah sering mendengar ya dulu di SMP. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengkonversikan suatu suhu dari satu termometer ke termometer lain. Misalkan nih, kalau kita mengukur suatu cairan, suhunya itu di Celsius misalkan 25 derajat, di Kelvin berapa, di Fahrenheit berapa, di Reaumur berapa gitu kan. Nah, dulu mungkin ada rumus cepatnya ya, tapi untuk apa gitu kan, kita harus tahu asal-usulnya itu dari mana. Jadi jangan hanya asal cepat saja, tapi kita harus paham dari mana asal-usul itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan ada istilah, misalkan di sini titik tetap bawah dan yang di atas ini adalah titik tetap atas. Oke. Untuk Celsius, skala terendahnya itu adalah 0 dan skala tertingginya adalah 100 derajat ya. Untuk Kelvin di sini 273 dan yang titik tetap atasnya itu 373. Untuk Fahrenheit, skala terbawahnya itu adalah 32 dan skala teratasnya itu adalah 212. Untuk Reaumur, skala terbawahnya itu adalah 0 dan tertingginya itu adalah 80. Oke, langsung saja. Misalkan kita gunakan sebuah persamaan umum yang ini memang umum untuk mengkonversi satuan suhu, skala suhu ya. Nah, T dikurangi titik tetap bawah dibagi titik tetap bawah dikurangi titik tetap atas ya, dikurangi titik tetap bawah. Oke, ini secara umum. Jadi kalau misalkan kita Celsius, T-nya di sini kita rubah dengan Celsius. Titik tetap bawahnya itu berapa? 0 kan yang Celsius, dikurangi titik tetap atas Celsius ini 100 kan, dikurangi titik tetap bawahnya 0. Nah, untuk yang Kelvin juga sama. T di sini berarti Kelvin, dikurangi titik tetap bawahnya 273, dibagi titik tetap atasnya adalah 373, dikurangi titik tetap bawahnya 273. Nah, untuk yang Fahrenheit juga sama. Di sini kita tulis Fahrenheit, dikurangi titik tetap bawahnya itu 32 per titik tetap atasnya adalah 212, dikurangi titik tetap bawahnya 32. Untuk yang Reaumur juga sama. Reaumur dikurangi titik tetap bawahnya 0 dibagi 80, titik tetap atasnya dikurangi 0. Nah, ini konversi suhunya. Untuk apa sih kita tahu ini gitu kan? Selain tahu asal-usul, kita juga bisa tahu nih, kalau misal ada sebuah termometer baru yang bukan skala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, atau Reaumur. Nah, misalkan ini ada termometer X ya. Ketika di Celsius ini menunjukkan skala sekian, kita juga bisa tahu berapa skala yang terbaca di termometer X tanpa menggunakan rumus-rumus yang cepat gitu kan. Asalkan nih titik tetap bawah atau atasnya itu kita ketahui.
atau skalanya ya, keseluruhan skala dari sini ke sini itu diketahui. Oke, misalkan di sini ada termometer baru aja ya. Titik tetap bawahnya itu dia menunjukkan angka 20 derajat misalkan. Nah, titik tetap atasnya dia menunjukkan angka katakanlah 150 derajat. Nah, kita juga bisa tahu ketika Celcius ini menunjukkan angka 50 derajat, di Kelvin kan udah tahu ya, pasti udah tahu. Kalau kita menggunakan rumus cepat udah tahu pasti. Nah, untuk yang X ini kita juga bisa tahu berapa nih. Kalau misal di Celcius 50 derajat, di X berapa? Dengan menggunakan persamaan ini. Berarti untuk yang X ini berarti kan akan sama aja dengan X dikurangi titik tetap bawahnya itu 20 derajat dibagi titik tetap atasnya 150 dikurangi 20 gitu. Nah, jadi ini adalah rumusan secara umumnya ya teman-teman. Nah, oke, kita akan membuktikan menghasilkan rumusan yang mirip dengan rumus cepatnya. Nah, sini C dikurangi 0C, 100 kurangi 0, 100 ya, sama dengan K dikurangi 273 per 373 kurang 273 kan 100 ya. Nah, untuk yang Fahrenheit, F kurangi 32, 212 kurangi 32, 180 ya. Untuk yang Reaumur, R per 80. Nah, untuk yang X, kita bisa tulis juga X min 20 per 150 kurangi 20, berapa? 130 ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk melihat hubungan satu sama lainnya. Misalkan kita mengetahui derajat Celcius, tapi kita ingin tahu berapa sih di Kelvin. Oke, berarti kan kita gunakan Celcius dan Kelvin. Berarti C per 100 ini akan sama dengan Kelvin min 273 per 100. Nah, kita ingin tahu nih yang Celcius, ketika Celcius sekian berapa di Kelvin kan? Nah, karena di sini kan udah sama ya. 100 di sini 100 ini habis dibagi, oke. Berarti untuk yang Celcius ini akan sama dengan Kelvin dikurangi 273. Atau ini kalau dibalik ya, Kelvin di sini, Celcius di sini, ini negatif pindah ruas jadi plus 273. Nah, jadi untuk yang Celcius dari Kelvin ke Celcius atau sebaliknya kita bisa menggunakan dua persamaan ini. Celcius ini akan sama dengan Kelvin dikurangi 273 ataupun Kelvin ini akan sama dengan Celcius ditambah 273. Nah, ini kan rumus cepat yang adik dapatkan ya. Nah, ini asal-usulnya dari sini. Oke, ini ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya misalkan ya, kita ingin mengetahui dari Celcius ke Fahrenheit. Oke, di sini Celcius adalah C per 100. Nah, untuk yang Fahrenheit itu F min 32 per 180 kan. Oke, di sini habis dibagi ya. Bisa habis dibagi. Oke, 10 bisa dibagi 2 hasilnya 5, 18 bagi 2 hasilnya 9. Jadi kalau di sini bagi 2, di sini juga harus bagi 2. Ini sehingga tersisa C per 5 akan sama dengan F min 32 per 9. Atau 5 ini kan dia pembagian ya, bisa pindah ke atas kan, maksudnya jadi perkalian. Jadi 5 kali ini gitu kan, F min 32 per 9. Nah, ini 9 ini pembagian kan, semuanya dibagi 9, berarti bisa saja dong ditulis 5 per 9 kali F min 32. Nah, ini untuk Celcius dari Fahrenheit. Jadi ketika suhu Fahrenheit sekian, kita ingin mendapatkan Celciusnya, kita gunakan ini. Nah, sementara untuk sebaliknya, misalkan kita punya Celcius ingin ke Fahrenheit, ya berarti dari sini ya, tinggal dibulak-balik saja. Kalau dari sini berarti 9 ini pindah ke atas ya, 9 C, 5 ini pindah ke bawah, akan sama dengan F min 32. Atau ini bisa ditulis dengan 9 per 5 kali C, min 32 pindah ruas jadi positif. Nah, atau biar lebih cantik ya ditulisnya, mohon maaf ada gangguan teknis. Nah, atau biar lebih bagus gitu ditulisnya, ini F sama dengan 9, gelap ya, 9 per 5 kali Celcius ditambah 32. Oke. Nah, jadi ini untuk yang rumusan Fahrenheit. Oke, nah seperti ini. Kalau yang ini kita punya skala Fahrenheit nih, skala Fahrenheit. Tapi kita ingin tahu skala Celciusnya berapa, berarti gunakan yang ini.
Kalau yang ini kita punya skala Celcius. Kita ingin tahu yang Fahrenheitnya berapa, kita gunakan yang ini. Nah, ini kan rumusan-rumusan yang teman-teman dapatkan di SMP itu rumusan secara langsungnya kayak gitu. Begitu juga dengan rumusan yang Reaumur ataupun Reaumur ke Fahrenheit dan seterusnya. Ini kita gunakan persamaan yang sama. Kita gunakan cara yang sama, hanya tinggal teman-teman mengotak-atiknya saja, dan ini memang perlu ketelitian sih. Tapi ini sangat berguna ketika teman-teman memiliki sebuah termometer yang tidak diketahui skalanya, tapi dia memiliki titik tetap atas atau titik tetap bawah dan ingin tahu berapa suhunya gitu kan. Oke, langsung saja kita ke termometer X yang dimaksud ya. Nah, termometer X sebentar ada di sini. Mohon maaf ya. Oke, begini kan. Misalkan oke, kita langsung ke sebuah soal ya. Soal gelap sekali ya. Nah, kayak gini. Oke, misalkan ada sebuah termometer yang baru ya, termometer X. Termometer X ini dia memiliki titik terendahnya itu ketika air menjadi es. Ketika titik terendah atau ya, titik terendah, titik bawah itu adalah 20 derajat X. Sedangkan ketika air mendidih atau titik tetap atas, termometer ini menunjukkan skala 150 derajat X. Oke, paham ya? Nah, yang ditanyakan di sini, ketika termometer X ini menunjukkan skalanya itu adalah katakanlah 60 derajat X, ini X ya. Berapa skala yang terbaca di termometer Celcius? Di termometer Celcius. Nah, berapa gitu kan skala yang terbacanya? Nah, untuk mengetahui ini, kita bisa gambar juga ya, biar lebih kebayang. Ini termometer X, ini termometer Celcius. Titik tetap bawah termometer X ini ada 20, titik tetap atasnya itu 150. Untuk yang Celcius 0 dan 100. Oke, kita lihat hubungannya seperti apa. Kita gunakan persamaan yang ini, T min TTB. Berarti untuk yang X min titik tetap bawahnya itu 20 per titik tetap atas dari X ini adalah 150 dikurangi 20. Nah, untuk yang Celcius ini sama kayak tadi, saya dikurangi titik tetap bawahnya itu adalah 0 dibagi titik tetap atasnya 100 dikurangi 0. Jadi ini persamaan yang akan kita gunakan untuk memecahkan soal ini. Oke, ini kalau disederhanakan lagi jadi X min 20 per 150 dikurangi 20 itu 130 ya. Nah, ini C per 100. Atau ini bisa dihapus ya, nolnya saling habis dibagi. Nah, di sini yang kita cari adalah berapa sih C kan, C-nya ya, berapa sih skala yang terbaca di Celcius. Berarti si C ini harus menjadi di sisi yang paling luar gitu ya. Oke, kita bisa balikan ya, C per 10 ya, karena udah habis dibagi akan sama dengan X min 20 per 13. Nah, kita ingin mengetahui C-nya kan, berapa C-nya. Ini sama aja dengan C sama dengan, ini 10 pembagian bisa berubah ke atas jadi perkalian 10. Yang ini per 13-nya bisa ditaruh di sini, X min 20. Jadi kalau misalkan tadi di skala X-nya ini terbaca 60 kan. Nah, berarti 60 dikurangi 20. Ini berapa? 10 per 13. 60 kurang 20 tuh 40 ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung ini berapa hasilnya? Nah, inilah skala yang terbaca di termometer Celcius ketika termometer X yang kita gunakan ini menunjukkan skala 60 derajat seperti itu.